Namun yang mesti kita jaga adalah kearifan lokal budaya kita yang masih bagus di Kediri. Ini harus kita jaga bersama-sama. Termasuk juga saya mengingatkan kepada para pemuda bahwa kita nggak perlu terpecah belah. Yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa kita bisa membangun Indonesia melalui kota Kediri, melalui kotanya masing-masing. Dan jangan lupa dolan. Banyak anak muda yang lupa dengan nama piknik ya. Harusnya sering-sering piknik, kita lihat di sana gimana. Jadi kita tidak menjadi katak di dalam tempurung. Biar santai. Halo Kedripedianis, apa kabar Indonesia? Nah sekarang Kedripedia lagi bersama seorang public figure. Siapa dia? Yang pasti orang yang hit kan, karena public figure. Nah dia ini adalah seorang wali kota Kediri yang pasti kalian kenal, yaitu Mas Abu atau Mas Abdul Abu Bakar ya. Jadi kita di sini ingin berbincang-bincang soal Kediri ini, dimana yang kita tahu bersama, Kediri adalah kota dengan atau daerah dengan sejarah yang sangat panjang, punya catatan yang luar biasa sekali di masa lalu. Dan kita di sini ingin bincang soal bagaimana di masa kini Kediri ini dijaga, kemudian dirawat, dan kemudian bisa eksis dan tumbuh. Ya, di sini kita akan bincang soal itu, bagaimana sih Mas Abu ini kemudian merawat atau menjaga Kediri ini tetap dinamis gitu, Mas. Kira-kira bagaimana sebagai seorang? Ya, saya terima kasih pertama dan saat ini saya bisa datang ke kantor Kedripedia. Saya paham betul bahwa Kediri punya sejarah yang sangat panjang sekali. Kita sebagai generasi penerus, ya mau tidak mau harus membawa nama baik Kediri, mengembangkan Kediri secara bersama-sama pada sisi budaya, ekonomi maupun kearifan lokal gitu ya. Dan saat ini jujur saja di pemerintah Kota Kediri saya juga melakukan hal yang sama. Mungkin hanya masukan-masukannya aja kurang banyak gitu, sehingga saya sering sekali ngajak diskus dengan orang-orang supaya saya mendapat masukan banyak. Setelah itu masukan-masukan itu saya tuangkan dalam perencanaan di pemerintah Kota Kediri, sehingga mungkin yang sangat terlihat adalah ada acara untuk anak muda, ada acara untuk orang-orang senior dan segala macam, sehingga di Kota Kediri ini bisa terlihat dinamis ya. Dan saya juga mesti menjaga kedinamisan ini. Dan saat ini memang diakui bahwa saat ini usia produktif di Kota Kediri itu sangat banyak sekali, bahkan mendominasi saat ini. Remaja, usia-usia yang usia produktif sampai 40 tahunnya itu banyak, sangat banyak. Nah itu semacam menjadi fondasi ya, mencari stakeholder sendiri. Selain pemerintah juga ada masyarakat yang memang ini harus dinamis pula dalam hal itu. Kemudian kalau ngomong soal wadah tadi, apakah itu menjadi concern Mas Abu selama ini atau? Ya, jadi concern saya adalah bahwa kita berada di Kota Kediri, yang pertama bahwa tadi kedinamisan ya harus dijaga. Lalu berikutnya adalah kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita harus kita angkat setinggi mungkin lah. Termasuk Human Development Index-nya, indeks pembangunan manusianya harus bagus di Kota Kediri, sehingga nanti setidaknya adik-adik kita gitu ya, itu dia bisa panen lah, tidak sia-sia lah mereka tinggal di Kediri. Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu orang-orang Kediri yang muda-muda ini hilang semuanya. Hilangnya kemana? Mereka hijrah ya, mereka pindah, ada yang Surabaya, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Namun dengan teknologi informasi yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, ada HP, ada internet yang sangat luar biasa. Saat ini banyak anak Kediri yang stay di Kediri.
walaupun dia sebenarnya juga dapat orderan dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, dari mana-mana. Nah, dia seperti itu, tetap tinggalnya di Kediri. Itu soal kreativitas dalam ya? Iya betul. Membangun ketahanan ya, itu ya. Ekonomi kan? Itu ekonomi ya, dalam bidang ekonomi, karena memang kalau usia produktif berarti dia kan sudah lepas dari SMA, terus dia mulai bekerja, kerja kreatif, nah macam-macam. Memang dalam perkembangan teknologi ini memang sangat memungkinkan untuk mereka itu ya, memanfaatkan itu untuk ya ruang media sosial ya. Marketplace juga sudah banyak sekarang, jadi mereka tinggal ngiklan aja di Kediri, nah udah beres. Orang di luar negeri pun bisa. Nah orang di luar negeri pun juga bisa tahu bahwa oh ini Kediri ada seperti ini, ada seperti itu. Memang perkembangan teknologi ya Mas Abu itu bisa dimanfaatkan di segala bidang, apalagi dunia kreativitas seperti musik. Anak-anak nggak perlu konser lagi kan sekarang, bikin panggung cukup di kamarnya aja sudah bisa. Tapi kemudian apa nih pesan Mas Abu untuk pemuda ini agar mereka ini bisa terus tumbuh dan kemudian bisa berkontribusi di tataran nasional? Saya banyak melihat pemuda yang cepat puas gitu ya. Dia kerja di bidangnya terus udah puas, terus stagnan di situ. Nah ini yang sebenarnya kurang bagus ya. Harus dikembangkan terus, dikembangkan. Mau yang lainnya juga boleh. Yang penting tuh kita hidup kalau konsisten ya pasti akan lebih bagus. Kita berupaya secara konsisten pasti akan jauh lebih bagus dan pasti akan lebih dahsyat. Siapa yang paling telaten maka dia akan panen. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali memang anak muda itu saya lihat seperti itu. Nah pesan saya ya memang harus telaten ya, nggak boleh mudah puas, dan semuanya itu tidak terjadi secara instan. Semuanya itu berproses dari step 1, step 2, step 3, step 4 sampai mereka menjadi expert gitu ya. Nah setelah expert ya pasti mereka akan jauh lebih bagus, banyak yang akan menggunakan. Dan perlu diingat bahwa ke depan itu banyak anak-anak muda ini mereka akan membuka lapangan pekerjaan. Ini menurut saya seperti itu. Jadi mungkin work nggak ada tapi job akan lebih banyak. Nggak ada job banyak. Jadi seperti itu, sehingga ke depan anak-anak muda ini ya mesti mempersiapkan diri ya, harus termasuk berwawasan luas, sudut pandangnya pun juga harus lebar, jangan bersudut pandang kecil. Bahwa idealisme itu memang penting sekali, tapi sudut pandangnya harus luas. Jangan paksakan kehendak kepada orang lain. Melihat sesuatu itu harus luas, karena kalau kita bisa melihat sesuatu secara luas, maka kita juga akan mendapatkan potensi-potensi yang ada. Kalau umpamanya suka ekonomi, ya potensi ekonominya diambil. Karena ke depan bahwa Kediri ke depan akan jauh lebih maju lagi. Ini insya Allah seperti itu. Karena kita lihat bersama bahwa saat ini di kota Kediri aja penduduknya cuma 300.000. Tapi yang beredar di kota Kediri ada 2 juta sampai 2.500.000. Itu per hari Mas? Itu per hari. Makanya orang jualan apapun di Kediri kayak laku ya, bakul pecel itu nggak ada sisanya, habis. Bakul mie, nah itu kan tiap malam itu yang jual es tebu banyak tapi tetap laku, nah, kayak gitu. Ini dahsyatnya ekonomi di kota Kediri itu seperti itu. Dan sebentar lagi ada airport yang akan dibangun. Kita harus persiapan lah, intinya seperti itu. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda bahwa walaupun kita tinggal di tempat yang kotanya kecil, tapi jangan mau kalah dengan orang-orang yang ada di kota besar. Kita harus meningkatkan daya saing kita. Daya saingnya bagus, maka kita akan memenangkan pertarungan lah, kira-kira seperti itu. Ya, karena hidup memang untuk bersaing gitu ya. Iya, memang sekarang ini ya saat ini nggak kerasa kan kita, tapi sebenarnya kita saat ini sedang bersaing dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Ini sudah persaingan global gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini ya cuman menuangkan gagasan, masukan saya untuk para pemuda bahwa kalian anak-anak muda harus lebih aktif, harus kreatif juga. Saya pesan jangan hanya bersilaturahmi di media sosial. Bersilaturahmi itu ketemu ya antara
antara person to person tuh harus ketemu, silaturahmi, tukar pikiran, dan berkawan dengan banyak orang, itu akan jauh lebih menguntungkan. Banyak teman maka juga akan banyak rezeki juga. Bukan banyak anak ya, mungkin banyak anak. Kalau banyak teman, kalau orang tua kita dulu kenapa harus silaturahmi ke temennya sana ke sana. Nah, ternyata di sini dapat informasi A, informasi B, informasi C, pulang diolah, itu jadi peluang yang sangat luar biasa. Nah, dan sekarang itu terjadi, bukan nggak terjadi. Jadi gitu, apalagi sekarang ada dunia IT, semuanya bisa dianalisa. Kita mau gimana, kita mau buka usaha apa, kita mau buka apa tempat kreatif yang seperti apa. Nah, ini sangat bisa sekali. Dan sekarang ini kita bisa melihat belahan dunia dari dimanapun melalui internet. Ada peluang apa, ada ini, ada itu. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa dolan. Banyak anak muda yang lupa dengan piknik ya. Harusnya sering-sering piknik, kita lihat di sana gimana. Jadi kita tidak menjadi katak di dalam tempurung. Ngopi boleh jauh Mas ya, tapi harus berkualitas. Kalau ngopi jauh nggak berkualitas kan percuma itu kan. Iya, harus seperti itu. Dan Indonesia itu potensinya sangat besar. Semuanya ada di Indonesia. Jadi mau siapa lagi yang akan menggali, masa kita biarkan orang-orang luar apa segala macam. Kalau bisa orang kita gitu ya. Nah, apalagi sekarang anak-anak muda ini ilmunya pada banyak semuanya, nggak tahu tinggal buka YouTube, lihat kayak gini tutorialnya, kayak gini. Nah, itu bagus sekali. Pemirsa, itu tadi perbincangan ringan kita bersama Mas Abu, Wali Kota Kediri. Jadi beliau memang sangat menekankan bahwasanya sebagai pemuda kita harus membuat segala sesuatu yang itu bisa menjadi peluang dan itu bisa bermanfaat, baik itu ekonomi, baik itu bentuk dari kreativitas yang lain. Demikian ngobrol santai kita di episode kali ini. Sampai jumpa di perjumpaan yang akan datang. Salam. Terima kasih Mas Abu sudah datang. Saya terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini. Ya. Oke, Kak. Makasih. Oke. Sesuatu yang bisa merubah sedikit keadaan di Indonesia ini. Bukan merubah, mengubah ya. Itu fatal memang. Mengubah. Demikian sesi perbincangan ngobrol santai. Itu sih roll. Langsung.